Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di Devi 1995 channel dalam segmen biologik. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas 10 hewan langka yang ada di Indonesia seperti komodo, ular jalak Bali, macan tutul Jawa, harimau Sumatera, dugong, dan masih banyak lagi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas pengertian ekosistem serta komponennya. Bagi teman-teman yang pernah belajar IPA atau di sekolah atau pernah mengambil jurusan perkuliahan di pendidikan biologi, mungkin tidak asing lagi dengan kata ekosistem. Apakah kalian masih ingat pengertiannya beserta komponen-komponennya? Jika kalian lupa atau ingin mengetahuinya kembali, simak terus tayangan video ini. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit ekosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dengan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Beberapa ahli juga memiliki berbagai macam definisi mengenai ekosistem. Menurut Sir Albert George Tensley pada tahun 1935 yang mengatakan bahwa ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau dalam bahasa Inggrisnya merupakan species diversity. Kemudian menurut Agnes Montgomery, seorang ahli ekologi dari Amerika Serikat, pada tahun 1994, ia mengatakan bahwa ekosistem sebagai tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat tumbuhan dan hewan. Kondisi ini kemudian dipertimbangkan sebagai unit kesatuan sistem itu sehingga semuanya dapat menjadi bagian mata rantai siklus materi serta aliran energi. Lalu menurut Eugene Odum, seorang ekologi dari Amerika Serikat juga, pada tahun 1993, ia mengatakan bahwa ekosistem sebagai suatu seperangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, di mana antara keduanya akan saling mempengaruhi. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem.
komponen ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen biotik atau komponen hidup dan komponen abiotik atau komponen tak hidup. Berikut ini adalah contoh komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita. Antara lain yang pertama adalah organisme autotrof atau produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri, bahkan dia juga membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Yang kedua adalah organisme heterotrof atau konsumen, memiliki sifat yang berbeda dari organisme pertama. Organisme heterotrof ini memperoleh makanannya dari organisme autotrof atau produsen yang akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Contohnya adalah manusia dan hewan. Keduanya kemudian dibagi lagi menjadi 3 macam jenis berdasarkan makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga adalah pengurai atau decomposer, merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dan suatu ekosistem. Pengurai atau decomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup baik autotrof maupun heterotrof yang telah mati, seperti bakteri, jamur, dan cacing. Komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen ini terdiri dari benda-benda yang bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Berikut ini adalah beberapa jenis contoh komponen abiotik. Antara lain, yang pertama adalah suhu. Proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu, seperti hewan mamalia dan burung yang mampu mengatur suhu pada tubuhnya sendiri. Yang kedua adalah garam. Konsentrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui peristiwa osmosis. Yang ketiga selanjutnya adalah air. Organisme dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air. Selanjutnya yang keempat, udara. Organisme memerlukan udara agar dapat selalu bernapas dalam melangsungkan kehidupan. Yang terakhir yang kelima, cahaya matahari. Intensitas dan kualitas cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Ya, tidak terasa kita sudah berada di akhir video ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat sekaligus pengetahuan baru bagi teman-teman viewers yang menontonnya. Saksikan terus di MP99 channel. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam segmen biologik. Jangan lupa untuk komen dan subscribe-nya ya teman-teman. Semoga channel ini terus berkembang. Oke, saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you soon.